Kehidupan modern menempatkan angka dan keterukuran pada posisi yang belum pernah kita temukan sebelumnya. Bahkan, gerakan ini identik bahwa menjadi manusia modern tidaklah sah jika tidak menggunakan pendekatan kuantitatif, tidak mengakui keterukuran, dan mengabaikan angka. Angka mengalami evolusi, sehingga merusak jika tidak bisa dikatakan mengubah relasi kita terhadap diri kita sendiri maupun terhadap manusia atau lingkungan di setengah kita. Kita menjadi sulit mengapresiasi segala sesuatu jika tidak terwakili oleh angka. Kita enggan mempercayai sesuatu jika tidak disajikan dalam bentuk angka. Lebih buruk lagi, kita bahkan sampai menyangkal logika dan intuisi kita jika angka yang di depan kita bertentangan dengan logika maupun intuisi kita. Sebenarnya posisi angka yang seperti ini dan keterukuran seperti ini tidaklah salah. Posisinya memang istimewa, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa angka dan keterukuran memiliki keunggulan tersendiri. Keduanya objektif dan efektif. Dua hal tersebut yang mendorong manusia untuk melibatkan angka dalam hal yang lebih krusial dalam kehidupan manusia. Belakangan ini ada kecenderungan untuk melakukan pendekatan kuantitatif, melibatkan angka dan mengakui keterukuran dalam sistem perpolitikan, dalam pemilihan seorang pemimpin, maupun dalam menakar legitimasi. Ada kecenderungan banyak partai politik misalnya, dan itu tidak hanya di Indonesia, yang memilih kandidat mereka atas dasar satu variabel yang sangat sederhana, variabel yang terukur dan biasa diwakili oleh angka. Sebut saja itu popularitas. Tapi ini menciptakan dilema tersendiri, karena siapapun yang tidak populer atau dipandang tidak populer seakan memiliki image, sehingga akan memiliki kesan bahwa mereka tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin dan tidak memiliki legitimasi untuk berkuasa. Sebenarnya tidaklah salah menjadi seorang penganut maupun pelaku pragmatisme fungsional, tapi akan lebih baik jika dasar popularitas dalam memilih seorang pemimpin didasarkan pada hal-hal yang sifatnya ada hubungannya dengan kepemimpinan itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa belakangan ini di negara-negara maju yang notabene terlebih dahulu menggunakan pendekatan kuantitatif, terdapat semacam krisis legitimasi. Konyolnya lagi, mereka menyangkal adanya krisis legitimasi ini dengan menjadikan angka sebagai sekutu. Tentu saja di sini mereka akan mencari angka dan berusaha menemukan angka yang menunjukkan bahwa mereka masih punya legitimasi untuk berkuasa. Jika hal ini terus dibiarkan, tentu akan menciptakan masalah di tengah masyarakat. Angka yang tadinya diharapkan mampu menjadi solusi, mampu membantu manusia untuk mengenal dunia, mampu membantu manusia untuk hidup di dunia, justru menciptakan petaka bagi manusia itu sendiri. Angka menciptakan petaka bagi penemunya. Bagaimana sebenarnya angka itu lahir, dan kira-kira bagaimana eksistensinya di tengah-tengah kita? Ada banyak pendekatan terhadap sejarah angka, tapi di sini saya akan berusaha membahas kaitannya dengan materi. Angka tidak bisa eksis sendiri karena harus ada materi atau hal terukur yang dia ikuti.
Angka akan selalu eksis mengiringi materi yang diikutinya. Ini artinya angka sifatnya tidaklah kekal. Angka akan punah begitu materi yang dia ikuti atau hal terukur yang dia ikuti tiada. Keterukuran di sini bisa kita lihat di dunia nyata. Misalnya bagi Anda yang berkutat di dunia sains dan engineering, pernah mengenal bilangan-bilangan yang tidak berdimensi seperti bilangan Reynolds, bilangan Prandtl, atau bilangan Nusselt. Ketiga bilangan tersebut tidak berdimensi tapi tetap mewakili keterukuran. Ini menunjukkan bahwa angka tidak bisa eksis dengan sendirinya. Angka tidaklah kekal. Jadi akan lebih baik kita mulai merevisi persepsi kita terhadap angka ketika dia mengikuti segala sesuatu. Jadi tidak salah kiranya jika ada orang bijak yang mengatakan bahwa anything that can be counted is finite and will come to an end. Segala sesuatu yang terukur akan punah. Begitu juga dengan angka. Angka akan sirna begitu materi yang ia wakili tiada. Frasa seekor ayam akan menjadi sejarah ketika ayam itu sudah tiada. Di sini angka terlihat sederhana dan tidak berarti, namun angka menjadi dasar sebuah teologi. Di sini adalah yang saya maksud adalah dasar teologi agama-agama samawi. Agama samawi menyatakan bahwa Tuhan itu esa. Esa di sini adalah tunggal, namun keesahan Tuhan atau ketunggalan Tuhan bukanlah ketunggalan yang sifatnya materi. Karena segala sesuatu yang materi, berbentuk materi, sifatnya temporal dan regional, sektoral sifatnya. Tuhan yang sifatnya temporal dan regional tidaklah kekal. Materi bisa dibedakan antara satu sama lain. Ketika Tuhan yang sifatnya tunggal dipandang tunggal sebagai bentuk materi, maka konsep Tuhan yang seperti itu menyangkal sifat ketuhanan itu sendiri. Karena Tuhan yang sifatnya material, dia tidak akan omnipresent, karena tidak mungkin materi bisa eksis di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Tuhan yang tidak omnipresent, otomatis dia tidak akan omniscience. Tidak mungkin Tuhan yang tidak omnipresent bisa mengetahui segala sesuatu. Dan ketika Tuhan yang tidak omnipresent dan tidak omniscience, otomatis Tuhan yang sedemikian itu tidaklah omnipotence. Tuhan yang materi, berwujud materi, sangat mustahil mempunyai kuasa. Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, menjadi prasyarat bagi agama-agama sami, bagi penganutnya. Terlihat sederhana, tapi konsep tersebut merupakan teror bagi penganut agama-agama sebelum agama samawi muncul di tengah-tengah mereka. Sangat sulit bagi manusia awam untuk mempercayai keberadaan Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang portable, Tuhan yang bisa disembah di mana saja, Tuhan yang ada di mana-mana, tapi mereka bisa rasakan dan mempunyai kuasa atas diri mereka, atas diri mereka selaku manusia, atau memiliki kuasa atas Tuhan, atas entitasnya sendiri. Ini yang menjadikan alasan mengapa penganut agama samawi di awal-awal munculnya mendapatkan teror dan ancaman pembunuhan dari penganut agama yang lain. Memang sulit
dipercaya konsep Tuhan yang sedemikian itu, tapi Tuhan yang Esa merupakan wujud evolusi pemikiran manusia yang berikutnya. Pemeriksaan manusia yang merevisi keberadaan angka di tengah-tengah mereka. Tuhan yang seperti ini tidak populer karena tidak bisa mewakili kuantitas harta benda yang dimiliki seorang manusia. Karena Tuhan yang tidak berbentuk, Tuhan yang portable, dalam artian bisa disembah di mana saja. Tuhan yang sedemikian itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk wujud yang luar biasa besar atau agung, atau yang terbuat dari logam mulia misalnya. Ini menciptakan ironi tersendiri di tengah manusia modern yang saat ini kapitalisme eksis sebagai pemenang. Kapitalisme mengakui kepemilikan begitu tinggi, mengapresiasi kepemilikan begitu kuat, sehingga manusia otomatis sangat mengagungkan angka selain kepemilikan. Kita mungkin saat ini berada di era modern yang kita harapkan membawa kemajuan bagi diri kita sendiri. Tapi di saat yang sama, hegemoni angka yang begitu perkasa justru membawa manusia pada era sebelum Tuhan itu ditemukan. Bagaimana kira-kira angka dan relasinya maupun eksistensinya di tengah manusia? Simak lebih lanjut di channel ini.